Kalau Buya menangkap, penekanan yang perlu dihadirkan saat ini adalah fokus kepada suri toladan yang dibuat oleh Rasulullah. Zaman ini untuk kalian anak muda remaja putri. Suri toladan yang dibuat oleh baginda Nabi. Karena Nabi seorang laki-laki. Kalau kalian niru baginda Nabi, tidak semua kalian bisa. Karena kalian anak gadis. Cuman ada orang yang pernah dididik oleh Nabi dan beliau adalah wanita. Dan mari kita ke sana. Beliau adalah seorang wanita mulia yang dididik oleh Nabi, dicintai Nabi, mendapatkan ilmu dari Nabi. Beliau adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Nah ini kita harus tahu mau kemana. Coba, saya pengen ketemu Nabi melalui siapa? Melalui akhlak Sayyidat Fatimah Zahra. Sekarang kalian ukur dulu Sayyidat Fatimah anaknya siapa? Gitu loh. Anaknya orang paling mulia. Kalau seandainya menghendaki kekayaan bisa menjadi orang paling kaya. Kalau bicara tentang nasab, paling bagusnya nasab. Pokoknya paling-paling. Akan tetapi lihat, biarpun Sayyidat Fatimah Zahra mempunyai semuanya, hanya Nabi itu tidak mau aja dengan harta. Tapi kalau mau Nabi, kalau minta gunung jadi emas, mau. Kemudian hasilnya, bagaimana seorang Sayyidat Fatimah Zahra. Sehingga dari kalian nanti bisa ngerasa, saya anaknya orang kaya. Nabi bisa kaya loh ya. Orang kaya pun ditunduk di hadapan baginda Nabi. Tapi Sayyidat Fatimah tidak sombong dengan kekayaan ayah, dengan kekayaan. Bahkan tidak rindu, tidak bangga dengan kekayaan. Kalau ada orang merasa, saya anaknya orang mulia, saya anaknya kiai. Nabi Muhammad adalah Sayyidat Fatimah, anaknya gurunya para kiai. Tapi nggak sombong. Apalagi? Supaya kita itu benar cara jalannya, sehingga sempat sombong. Ada orang sombong gara kekayaan ayahnya, sombong gara jabatan ayahnya, sombong gara-gara bapaknya seorang alim dan sebagainya. Nggak ada berguna. Nah, kalau bicara tentang akhlak mulia, akhlak yang paling mulia, Sayyidat Fatimah Zahra. Ternyata dengan akhlak mulianya, sebelumnya, apakah ada yang berani berkata bahwasanya di sini ada lebih bagus dari Sayyidat Fatimah? Ada yang berani berkata begitu? Baik, berarti pahala ada. Kabar gembira surga sudah disebut Nabi. Nabi menyebutkan engkau adalah orang pertama dari keluargaku nyusulku. Nyusul di mana? Di surga. Berarti jaminan surga dari Nabi. Tapi kalian lihat anak-anakku semuanya. Ternyata orang ahli surga itu tampak indah dalam perilakunya. Dan kalian insya Allah ahli surga. Makanya ahli surga lihat. Semakin tinggi rasa malunya. Semakin tawadhu, tidak sombong Sayyidat Fatimah Zahra. Anaknya seorang Nabi. Ternyata bagaimana demi membantu suaminya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib menumbuk gandum. Sampai Nabi datang itu berkata, Ali, kau dan aku, biar Fatimah istirahat dulu. Diganti oleh baginda Nabi yang menumbuk itu. Jadi berdua orang mulia, menantu dengan ayah. Sayyidat Fatimah suruh berhenti dulu, tangannya merah. Dan Sayyidat Fatimah Zahra, wanita mulia, bisa menyuruh siapa saja untuk berkhidmah kepada beliau, untuk melayani beliau. Akan tetapi beliau mengambil air dengan girbah yang melingkar di lehernya, disifati bahasanya sampai memerah. Sayyidat Fatimah Zahra. Yang merasa lebih hebat dari Siti Fatimah siapa? Akan sombong? Bukan itu yang ada lagi yang harus kita hadirkan. Sayyidat Fatimah adalah ahli surga, tapi ternyata beliau adalah orang yang sangat memuliakan dirinya. Rasa malunya yang tinggi. Jaminan surgamu mana? Nggak ada jaminan surga. Tapi kenapa kok kita lebih sembrono? Seolah-olah kita punya surga. Sehingga kita ngentengin akhlak, aurat, kita bebaskan, kita obral, dan seterusnya. Sayyidat Fatimah orang mulia. Akan tapi gak pernah sombong. Hari ini ada orang sombong. Yang penting hati. Masalah ini gak penting. Yang penting hati. Berarti Siti Fatimah hatinya jelek ya. Sampai harus beliau menutup auratnya rapat-rapat. Orang paling sombong kalau ada hari ini berkata yang penting hati. Gak perlulah yang lain-lain. Yang penting hati. Orang paling sombong seolah-olah mengatakan Siti Fatimah jelek hatinya. Buktinya sampai dia perlu rapat-rapat amat.
Ternyata seorang Sayyidat Fatimah Zahra, wahai anakku, punya rasa malu yang sangat tinggi. Rasa malu yang sangat tinggi. Beliau wanita mulia. Maka dari itu, ayo mensuri tauladan Nabi melalui Sayyidat Fatimah Zahra, idolamu, wanita mulia yang sangat dicintai Nabi dan mencintai baginda Nabi. Sampai dikatakan seandainya Sayyidat Fatimah itu menjadi laki-laki, sudah nggak berbeda dengan baginda Nabi. Semuanya hanya kekhususan seorang wanita saja. Sangat mirip dengan baginda Nabi dalam segala gerak-geriknya, ibadahnya, semuanya. Yang paling tampak adalah rasa malu yang ada pada Sayyidat Fatimah Zahra. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.